Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membahas satu soal tes intelijensi umum untuk eh, bagian numerik. Baik, langsung saja kita bacakan soalnya. Adi berangkat dari kota B pukul 7.00 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju kota P dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak kota P dan Q ialah 360 km. Adi dan Wira akan bertemu pada pukul titik-titik. Oke, jadi soal ini terkait masalah gerak ya. Kalau kamu belajar fisika ini terkait gerak lurus beraturan. Nah, walaupun begitu, yang ditanyakan adalah terkait waktu, sehingga di sini saya tuliskan terkait gerak dan waktu. Oke, kita coba bahas. Yang pertama, kamu jangan bingung, walaupun di sini dikatakan Adi berangkat dan tidak diberitahukan kemana ya. Tiba-tiba ditanya apakah bertemu. Bagaimana kalau dia tidak selintasan dengan si Kim misalnya gitu. Nah, jadi sekarang kita asumsikan soalnya sedikit kurang. Jadi si Adi itu berangkat ke arah si Wira begitu. Jadi bisa kita gambarkan di samping. Sini ada eh, Adi, posisi awalnya di kota P, dan di sebelah kanan ada Wira, posisi awalnya di kota Q, yang menuju ke kiri dan Adi menuju ke kanan. Nah, lintasannya bisa kita gambarkan sebagai garis lurus. Ini dikatakan panjang lintasannya adalah 360 km. Lalu data berikutnya yang kita ketahui adalah kecepatan rata-rata Adi, saya tulis sebagai VA, itu adalah 60 km per jam. Sementara kecepatan rata-rata Siwira itu adalah 40 km per jam. Lalu data berikutnya adalah mereka berangkat sama-sama dari pukul, disebut waktu berangkatnya sebagai T0 dari pukul 07.00 gitu ya. Si Wira juga berangkat dari pukul 07.00. Nah, sekarang masalahnya adalah di mana mereka akan bertemu gitu ya. Lalu setelah di mana baru nanti bisa kita temukan waktunya kapan. Nah, secara logika karena si Adi lebih besar kecepatan rata-ratanya, maka tidak mungkin mereka bertemu di tengah. Kalau ini adalah bagian tengah, maka kemungkinan pertemuannya adalah di sini, di lingkaran biru yang saya tulis. Nah, sekarang pertanyaan adalah kapan ini terjadi? Pada saat waktu berapa pertemuan itu terjadi? Diukur dari 07.00 gitu ya. Diukur dari mulainya tadi 07.00. Jadi kurang lebih masalahnya seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan ini kita dalam konsepnya kita harus mengetahui posisi mereka gitu. Jadi sebenarnya sudah kita ketahui ya, posisi mereka adalah sama. Jadi posisi si Adi dan si Wira saat bertemu, jadi syarat bertemu saya tuliskan di sini. Bertemu jika posisi Adi itu sama dengan posisi si eh, Wira. Saya tulis XA sama dengan XW. Oke, kita ke sebelah kiri. Saya lanjut, posisi Adi itu sama dengan posisi si Wira saat mereka bertemu. Nah, tentunya kamu masih ingat dalam pelajaran fisika dasar, baik di SMP atau SMA mungkin dipelajari. Posisi itu adalah posisi awal, berarti posisi X0 Adi ditambah posisi si Adi, sama dengan posisi awal si Wira ditambah, sebenarnya ini pertambahan posisi ya, saya tulis saya sebagai XW, pertambahan posisi Wira. Nah, kita lihat, satu yang harus kita pahami, posisi awal mereka itu berbeda. Yang pertama, posisi awal si Adi di P, X0-nya itu adalah 0. Bisa kita anggap sebagai kilometer 0 gitu ya. Sementara posisi awal si Wira di Ki, X0-nya adalah 360. Jadi dia berada di kilometer 360 kalau kita bayangkan ini sebagai jalan tol. Nah, perlu kamu perhatikan, si Wira itu nanti bergerak ke kiri, gitu ya. Jadi di sini karena dia ke kiri, kecepatan itu adalah vektor, maka nanti kita gunakan nilai negatif untuk kecepatan si Wira.
Nah, posisi awal si kita ke persamaannya lagi yang sudah saya tulis di sebelah kiri bawah. Posisi awal si Adi adalah nol ditambah posisi itu adalah kecepatan dikali waktu 360 ditambah kecepatan si Wira dikali waktu. Ini Adi tadi ya. Nah, lihat ini waktunya sama ya. T sama dengan T. Kenapa? Karena mereka bertemu pada saat yang sama. Jadi kita ingin mencari tahu T ini berapa. Oke, sekarang kamu tinggal masukkan nilai kecepatan mereka masing-masing ke persamaan yang sudah kita tulis. Kecepatan si Adi adalah 60 dikali T, berarti ini adalah 360 ditambah. Nah, jangan lupa karena si Wira bergerak ke kiri, kecepatannya adalah negatif. Ini sebagai besaran vektor 40 dikali T. Ini adalah 60 T sama dengan 360 dikurang 40 T. Kita ke sebelah kanan. Kita sederhanakan persamaannya menjadi sebelum sederhana kita pindah ras dulu ya. 60 T ditambah 40 T itu sama dengan 360. Maka 100 T itu adalah 360. Maka selang waktu ini selang waktu ya, bukan saat. Jadi ada dua istilah dalam waktu, selang waktu dan saat. Selang waktu adalah lamanya rentang waktu yang dilalui, saat adalah kapan. Kapan peristiwa suatu peristiwa terjadi misalnya. Artinya adalah 360 dibagi 100 sama dengan 3,6. Nah, artinya mereka bertemu setelah mereka menjalani selang waktu 3,6 jam atau dengan kata lain setelah mereka bergerak selama 3,6 jam. Nah, karena 6 itu tidak bilangan bulat, 0,6 ya. Kalau 6 bilangan bulat, mohon maaf, 0,6 tidak bilangan bulat. Ini kita ubah ke menit menjadi ini dikali 60 karena 1 jam adalah 60 menit. Ini adalah 36 menit. Berarti setelah mereka sama-sama bergerak 3 jam 36 menit. Artinya apa? Si Wira bergerak ke kiri selama 3 jam 36 menit dan si Adi bergerak ke oh ya kelewatan ya. Oke, saya ulangi. Si Wira bergerak ke kiri selama 3 jam 36 menit sementara si Adi bergerak ke kanan selama 3 jam 36 menit. Dan mereka bertemu kita usahakan di titik X gitu. Nah, karena mereka sama-sama berangkat dari pukul 7.00, berarti mereka akan bertemu di sini pada pukul berapa? Berarti ditambah 3 jam, berarti pukul 10 gitu ya. 10 berapa? Berarti 10.36 menit. Berarti di sini waktu saat mereka bertemu adalah 10.36. Jadi jawaban yang paling tepat adalah bagian C. Oke, kamu tidak perlu tanyakan saya ya, apakah mereka bertabrakan gitu. Sepertinya tidak. Satunya bergerak di arus kiri dan satunya lagi bergerak di arus kanan. Oke, kalau kamu punya pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau kamu punya cara yang lebih cepat untuk menjelaskan ini, kamu juga bisa jelaskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu kembali di video yang lainnya.